Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar yang mengejutkan banyak pihak, memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong. Keputusan ini bukan hanya menjadi headline di berbagai media nasional, tetapi juga memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Banyak yang menilai, langkah ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin memulai babak baru yang lebih terbuka dan berani mengambil risiko demi kepentingan bangsa. Keputusan abolisi ini langsung menjadi sorotan nasional, menandai arah baru pemerintahan Prabowo yang ingin menegaskan komitmen pada rekonsiliasi dan stabilitas politik. Banyak pihak di parlemen dan masyarakat sipil menyoroti betapa pentingnya langkah ini untuk meredakan ketegangan pasca pemilu. Abolisi ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga simbol rekonsiliasi dan persatuan nasional. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada perpecahan, melainkan bisa menjadi awal dialog dan kerjasama. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung alot, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong. Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa dialog dan musyawarah tetap menjadi fondasi utama dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo, yang dulu dikenal sebagai rival politik Tom, kini menunjukkan kedewasaan politik dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas ego pribadi. Momen pertemuan mereka menjadi simbol penting bagi generasi muda tentang pentingnya rekonsiliasi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan, langkah ini diambil demi mendinginkan suasana pasca pemilu, mengurangi polarisasi, dan mendorong persatuan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dilibatkan dalam proses rekonsiliasi. Di hari yang sama, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan lebih dari 1.000 orang lainnya yang terlibat dalam kasus politik. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah untuk membuka lembaran baru dan memberikan kesempatan kedua bagi banyak pihak. Rangkaian keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memulai era baru yang inklusif, dialogis, dan penuh harapan. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Inilah fondasi penting bagi perjalanan bangsa 5 tahun ke depan. Sebuah awal yang penuh harapan untuk Indonesia yang lebih bersatu dan maju. Apa itu abolisi? Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Namun, abolisi adalah salah satu hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia dalam sistem hukum kita. Sederhananya, abolisi adalah hak Presiden untuk menghapus seluruh proses hukum terhadap seseorang, baik yang sedang berjalan maupun yang belum dimulai. Dengan satu keputusan, proses hukum yang menjerat seseorang bisa dihentikan sepenuhnya. Berbeda dengan grasi yang hanya mengurangi atau menghapus hukuman, atau amnesti yang biasanya diberikan untuk kasus politik, abolisi justru menghentikan kasus bahkan sebelum atau saat proses peradilan berjalan. Seolah kasus itu tak pernah ada sejak awal. Hak ini diatur secara jelas dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 2. Namun Presiden tidak bisa bertindak sendirian. Setiap keputusan abolisi harus melalui pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Dalam kasus Tom Lembong misalnya, abolisi menghentikan semua tuntutan korupsi impor gula yang menjeratnya. Keputusan ini tidak hanya membebaskan Tom dari proses hukum, tetapi juga mengembalikan nama baiknya di mata publik. Penggunaan abolisi harus sangat hati-hati karena dampaknya besar secara hukum dan sosial. Setiap keputusan abolisi bisa memicu pro dan kontra di masyarakat, serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Biasanya, pertimbangan politik dan kepentingan nasional menjadi faktor utama dalam pemberian abolisi. Pemerintah harus menimbang apakah penghapusan proses hukum ini benar-benar untuk kepentingan bangsa. Pemerintah menilai, dalam beberapa kasus, melanjutkan proses hukum justru bisa memperdalam perpecahan masyarakat, menimbulkan keresahan, atau bahkan menghambat rekonsiliasi nasional. Karena itu, abolisi seringkali digunakan sebagai alat untuk menyembuhkan luka politik, meredakan ketegangan, dan mengajak semua pihak untuk melangkah maju bersama demi masa depan yang lebih baik. Tom Lembong adalah seorang ekonom terkemuka lulusan Harvard yang dikenal luas karena pemikirannya yang progresif dan pengalaman internasionalnya di bidang keuangan dan investasi.
Ia pernah bekerja di berbagai lembaga keuangan global sebelum akhirnya pulang ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Kariernya di pemerintahan dimulai saat ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjabat sebagai Kepala BKPM di era Presiden Jokowi. Di kedua posisi ini, Tom dikenal sebagai sosok yang mendorong reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan investasi serta perdagangan. Setelah keluar dari kabinet, Tom Lembong tetap aktif di dunia publik. Ia sering mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya terkait ekonomi, dan akhirnya menjadi juru bicara tim Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024. Perannya ini membuat namanya semakin dikenal di ranah politik nasional. Keterlibatannya di politik membuat kasus hukumnya jadi sorotan publik. Banyak pihak menilai kasus yang menjeratnya syarat dengan muatan politik, bukan sekadar persoalan hukum biasa. Tom Lembong dituduh melakukan korupsi dalam kebijakan impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ia divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, meski proses persidangannya menuai banyak perhatian dan perdebatan. Namun, hakim menyatakan Tom tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut, sebuah fakta penting yang menjadi pertimbangan utama dalam pemberian abolisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang motif di balik kasus ini. Tim hukumnya menilai kasus ini lebih bernuansa politis daripada murni penegakan hukum. Mereka menyoroti adanya tekanan politik dan opini publik yang memengaruhi jalannya persidangan. Menurut tim pembela, kebijakan impor gula yang diambil Tom adalah bentuk diskresi demi menjaga stabilitas harga nasional dan melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Proses hukum yang kontroversial ini memicu polemik di masyarakat, memperuncing perdebatan antara kubu politik dan menimbulkan potensi kegaduhan politik yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan. Keputusan abolisi dari Presiden Prabowo akhirnya diambil sebagai jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan panjang ini. Langkah ini diharapkan bisa meredam ketegangan politik dan mengembalikan fokus pada pembangunan bangsa. Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai solusi terbaik untuk mencegah perpecahan lebih lanjut di masyarakat, sekaligus menjadi pelajaran penting tentang perlunya keadilan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan. Pemberian abolisi untuk Tom Lembong bertujuan utama menjaga stabilitas politik nasional. Pemerintahan Prabowo sadar pembangunan butuh suasana politik kondusif. Ketegangan pasca pemilu harus diredam agar energi bangsa tak habis untuk konflik. Menteri Hukum menegaskan, abolisi ini untuk mendorong persatuan nasional. Momen ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI, simbol refleksi dan rekonsiliasi. Memberikan abolisi dan amnesti adalah simbol niat baik merangkul semua pihak. Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang mengutamakan persatuan di atas ego politik. Stabilitas yang tercipta jadi modal utama untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Keputusan abolisi untuk Tom Lembong mendapat apresiasi luas, termasuk dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Sahroni menyebut langkah ini sebagai tindakan kenegarawanan yang dibutuhkan Indonesia. Ia menilai energi bangsa harus difokuskan pada pembangunan, bukan drama politik. Dengan abolisi, Prabowo menunjukkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Sahroni menyoroti kedewasaan politik Prabowo yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Apresiasi dari parlemen, termasuk dari partai rival, menandakan konsensus nasional soal pentingnya persatuan. Dukungan DPR memperkuat legitimasi keputusan abolisi. Sinergi pemerintah dan parlemen jadi modal penting menjaga harmoni bangsa. Abolisi bukan keputusan instan, ada prosedur hukum dan konstitusional yang harus dilalui. Presiden wajib meminta pertimbangan DPR sebagai bagian dari checks and balances demokrasi. Prabowo mengirim 2 surat resmi ke DPR, 1 untuk abolisi Tom Lembong, 1 untuk amnesti Hasto Kristianto dan ribuan lainnya. DPR membahas surat ini dalam rapat konsultasi, mendengarkan penjelasan pemerintah soal urgensi rekonsiliasi nasional. Setelah diskusi, seluruh fraksi DPR menyetujui usulan Presiden. Persetujuan bulat ini membuka jalan bagi penerbitan keputusan Presiden. Keputusan Presiden menjadi landasan hukum final yang menghentikan proses peradilan. Proses ini menunjukkan keputusan abolisi telah melalui mekanisme konstitusional yang benar.
Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik. Di hari yang sama, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dan lebih dari 1.000 orang lainnya. Amnesti dan abolisi adalah satu paket kebijakan rekonsiliasi nasional. Amnesti menghapus akibat hukum pidana bagi yang sudah divonis, abolisi menghentikan proses hukum yang berjalan. Pemberian amnesti kepada Hasto, rival politik utama, adalah simbol perdamaian dan kolaborasi. Langkah ini diharapkan mencairkan ketegangan antara dua kubu politik besar. Amnesti juga diberikan kepada kelompok lain, termasuk pelaku makar di Papua dan narapidana lanjut usia. Pemerintah menunjukkan kepedulian pada isu kemanusiaan, bukan hanya elit politik. Tujuannya menciptakan harmoni sosial dan politik di seluruh negeri. Abolisi dan amnesti ini adalah upaya merajut kembali persatuan bangsa pasca pemilu yang memecah masyarakat. Indonesia yang beragam butuh pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah. Prabowo memilih jalan rekonsiliasi, merangkul lawan politik sebagai presiden untuk semua rakyat. Pesan utamanya, hentikan pertikaian, mari bekerja bersama membangun bangsa. Persatuan nasional adalah syarat mutlak kemajuan. Abolisi dan amnesti adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas dan kemajuan Indonesia. Banyak pihak menilai, kasus Tom Lembong dan Hasto syarat muatan politik. Melanjutkan proses hukum hanya memperpanjang konflik. Dengan abolisi dan amnesti, simpul konflik dipotong demi kebaikan bersama. Tujuan akhirnya memastikan Indonesia bisa terus maju tanpa terganggu badai perpecahan. Langkah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti adalah penanda era baru politik Indonesia, lebih damai dan konstruktif. Ini bukan sekadar membebaskan individu, tapi menetapkan standar baru, dialog dan kompromi diutamakan. Suasana politik yang damai memungkinkan pemerintah fokus bekerja dan oposisi memberi kritik membangun. Masa depan bangsa bergantung pada kemampuan pemimpin menjaga persatuan. Prabowo menunjukkan kekuatan pemimpin sejati merangkul, bukan hanya mengalahkan. Langkah ini bisa jadi presiden baik. Setiap kontestasi politik bisa diakhiri dengan rekonsiliasi, bukan permusuhan abadi. Keputusan abolisi untuk Tom Lembong adalah investasi untuk kedamaian dan persatuan. Inilah harapan untuk Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera bagi semua.